الرحمة والمغفرة والسلام والجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه وبركاته ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kita pada malam hari ini berkumpul di tempat ini di kediaman Reza almarhum kediaman keluarga besar almarhum Bapak Bunyamin, ya. Semoga almarhum kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah, diluaskan kuburnya, diturunkan rahmat dan juga maghfirah ke alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah daripada majlis ta'lim dan juga pembacaan maulid tadi, ya. Mudah-mudahan insyaallah. Baik hadirin yang sama-sama kita hormati, seluruh para orang tua yang hadir pada malam hari ini, kemudian juga rekan-rekan yang lain dari remaja yang insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, langkah kaki kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat, dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab majelis ilmu ini diiriin, kalau bahasa kitanya diiriin sama ahli kubur, ya, diiriin sama ahli kubur. Karena ahli kubur minta izin sama Allah untuk dihidupkan walau sesaat. Mereka mau nyari majelis ilmu, majelis ta'lim, mereka mau cari. Seandainya dihidupkan walau sesaat, mereka akan mencari majelis ilmu. Kenapa? Karena mereka yang sudah tidak tahu keutamaan majelis ilmu. Kita yang masih hidup belum tahu, nggak kelihatan. Bahkan kata ulama, seandainya Allah bukakan tabir, Allah bukakan itu hal-hal yang menutup daripada keutamaan majelis ta'lim, niscaya rumah-rumah orang bisa sepi pada nyari majelis ta'lim, pada nyari majelis ilmu. Kalau dibukakan itu keutamaan-keutamaan, ya, di dalam kitab Lughabul Hadis karangan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kita masih membahas kitab ini di majelis saya di rumah, ya, di bab awal itu jelas katakan bahwa orang yang berpindah dari rumahnya ke tempat di mana dia menuntut ilmu, kalau dia niatkan karena Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya diampunin sama Allah qabla an yakhtuwa, sebelum dia ngelangkahin kaki keluar dari rumah. Allah udah ampun itu dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni sama Allah. Kata Imam Nawawi dalam syarahnya, Tanqih itu minas shaghair, dosa-dosa kecilnya Allah ampuni. Dosa-dosa kecilnya Allah ampuni. Orang yang mau keluar dari rumahnya menuju ke tempat di mana dia menuntut ilmu, kalau dia lillahi ta'ala, Allah ampuni dosa-dosa. Ini baru satu terangan. Banyak lagi hadis-hadis yang lain sebenarnya, cuma kita nggak bahas ke situnya. Makanya saya cuma mengutip sedikit saja agar ini menjadi motivasi buat yang lain. Ayo kita sama-sama, ya, saling mengingatkan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam menuntut ilmu juga harus berlomba-lomba. Jangan cuma lomba 17-an doang kita mau berlomba-lomba. Dalam agama juga disuruh lomba soalnya.
Di dalam agama disuruh lomba apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kita lanjut kepada pembahasan kitab Majmu' Mustamilun ala Arba'i Rasail yang pertemuan terakhir lalu halaman 9. Halaman 9 wa an Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yawman li ashabihi قولوا اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ثم قال أتدرون من الشقي المحروم قالوا ومن هو يا رسول الله قال تارك الصلاة. Dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda yauman, pada suatu hari, li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya pada suatu hari, apa yang dikatakan Nabi? Qulu, kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma la taj'al fina syaqiyya wala mahruma. Nah, ini doanya. Ya Allah, la taj'al fina, jangan engkau jadikan pada kami syaqiyyan wala mahruma, jangan engkau jadikan pada kami orang yang tercela dan orang yang terhalang. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang yang tercela dan orang yang terhalang, ya Allah. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, atadruna man syaqiyul mahrum, apakah kalian mengetahui orang yang syaqi, yang tercela, dan orang yang terhalang? Yang tercela dan terhalang. Terhalang apa? Terhalang dari rahmat Allah, terhalang dari kasih sayangnya Allah. Siapa itu orang tersebut? Qalu, sahabat menjawab, sahabat berkata, wa man huwa ya Rasulullah, siapa itu ya Rasul, orang yang tercela dan orang yang terhalang? Qala, Nabi menjawab, tarikus shalah, orang yang ninggalin sholat. Orang yang ninggalin sholat itu celaka. Orang yang ninggalin sholat itu terhalang dari rahmat Allah, nggak dapat. Nah, ini hati-hati ya, makanya jangan salahkan, kok Allah kayaknya nggak adil, nggak saya kok dikasih rezeki dikit banget. Berarti gimana ibadah kita? Kita maunya disayang, kita maunya dikasih, kenapa kita nggak mau dekat sama sang penyayang dan sang pengasih? Kalau kita mau disayang, kalau kita mau dikasih, deketin sang maha penyayang dan sang maha pengasih. Saya sering katakan, kalau mau dicukur, datengin tukang cukur, jangan cuma jogrok di rumah kalau akan cukur. Coba dah, ya. Kita mau nyukur, cuman nggak berangkat ke tukang cukur, ya kagak bakalan. Kita mau dapat kasih sayangnya Allah, kita mau dapat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, tapi kita nggak mau nyamperin, kita nggak mau datengin Allah, ya kagak bakalan. Datengin Allah dengan ibadah kita, dengan sholat kita, karena di dalam kitab Fawaid Ibnu Qayyim, pertemuan Allah dengan hambanya itu terjadi dua kali. Yang pertama di dunia dan yang kedua nanti di akhirat. Yang pertama di dunia, pertemuan Allah dengan hambanya, yaitu pada saat hamba tersebut mengerjakan sholat. Barang siapa yang meremehkan pertemuan pertama, Allah akan menyulitkan di pertemuan yang kedua. Dan barang siapa yang memudahkan di pertemuan yang pertama, Allah akan lebih memudahkan dalam pertemuan yang kedua. Artinya pertemuan pertama yaitu pada saat kita sholat. Ya. Soalnya sholat ini, kenapa sih ambil materi ini? Saya melihat orang sekarang ninggalin sholat kayaknya nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takut-takutnya. Dia lebih takut sama bosnya ketimbang sama Allah. Ya, aduh udah telat, aduh udah antar sholat, besok masih ada zuhur. Ya. Lebih takut sama manusia ketimbang sama
Allah, makanya celaka tuh orang yang lebih takut sama makhluk ketimbang sama Khalik. Ya. Orang meninggalkan sholat, oh enteng bener, nggak ada tuh rasanya berat-beratnya. Padahal nanti kita akan bahas mudah-mudahan sampai nih. Ya itulah ya, orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang celaka dan orang yang terhalang daripada rahmat dan kebaikannya Allah. Wa fi hadits Isra, dan di dalam hadis Isra wal Mi'raj, lamma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdakhu ru'usuhum bil hijarah kullama rudikhat 'adat kama kanat la yaftur 'anhum min dhalika shay'. Qala ya Jibril man haula? Qala alladhina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salat. Di dalam hadis Isra, maksudnya hadis Isra ini hadis tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul. Jadi pada saat baginda Rasul Isra wal Mi'raj, lamma atan nabiyyu, tatkala baginda Nabi datang atau mendatangi ala qaumin, atas satu kaum, turdakhu ru'usahum bil hijarah, yang mana kaum ini pala mereka dipecahkan sama batu, dipecahin sama batu pala mereka. Kullama rudikhat, setiap kali pala itu pecah, adat kama kanat, kembali seperti awal lagi, pecah balik lagi utuh, pecah balik lagi. Pala ini ya, pala la yafturu anhum min dzalika syai', nggak berkurang, nggak letih-letihnya dari mereka min dzalika syai', dari sesuatu tersebut. Artinya terus kejadian itu terus berulang, nggak berkurang sesuatu pun dari kejadian itu. Pecahin lagi, kembali lagi, dipecahin lagi, kembali lagi kepala. Ya, qala, Nabi berkata, ya Jibril man haula. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi diperlihatkan tuh, diajak ke surga dan ke neraka. Pas lagi ke neraka, nah ini melihat dia nih, kaum ini pas kejadiannya Nabi diperlihatkan penghuni neraka. Nabi melihat ini satu kaum ini, palanya pecah, balik lagi utuh, pecah lagi, balik lagi, pecah lagi, terus. Ditanya sama baginda Rasul kepada malaikat Jibril, ya Jibril man haula, itu siapa mereka yang palanya pecah, balik lagi, pecah, balik lagi? Qala alladzina tatathaqalu ru'usahum 'anis shalah. Kata malaikat Jibril, alladzina tatathaqalu, mereka adalah orang-orang yang merasa berat palanya untuk sujud kepada Allah, untuk sholat. Waktu di dunia palanya merasa berat untuk sujud, alias nggak mau sholat. Itu nanti diseksanya begitu tuh, dihancurin. Jadi dia pecahin sendiri, dipentogin nama dia sendiri, pentogin nama dia ke batu, pecah, balik lagi, dia pentogin lagi. Enggak, pokoknya dia sendiri itu emang begitu siksaannya. Ya. Waliyadzubillah. Ini Mbak, ini baru satu contoh, ya. Kemudian kita lanjut. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah. Ya, kita bicara secara harfiahnya dulu, bukan tafsirannya, karena kalau tafsirannya nanti ada yang menafsirkan beda lagi. Fawailun, maka celakalah lil musallin, bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka akan salat mereka lalai, lupa. Ya, mereka menunda-nunda, mereka lalai akan sholat mereka, entar dulu, akhirnya lewat. Celaka itu kata Allah. Nah, wail, ada juga kalau bicara tafsirnya, qala ba'dul mufassirin, telah berkata sebagian para ahli tafsir, al-muradu annahum yudayyi'una as-salata wa yukhrijunaha 'an waqtiha.
Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah annahum, bahwa sesungguhnya mereka yudayyi'una, mereka menyia-nyiakan as-salata, mereka menyia-nyiakan salat, wa yukhrijunaha an waqtiha, dan mereka telah mengeluarkan salat daripada waktunya. Artinya waktu salat udah habis, dia sia-siain, entar dulu ya. Seperti yang pembahasan kita pilih, dinarun indahum khairun min salatihim, fulus buat mereka lebih penting. Dinarun indahum khairun min salatihim, fulus bagi mereka lebih baik ketimbang sholat. Ya, jadinya lebih baik nyari fulus terus, sholat entar-entaran. Ya, waliyahulillah. Nah, ini sebagian ahli tafsir. Wal wailu, dan wail di sini fawailul lil musallin. Wail di sini wadin fi jahannam, lembah atau jurang, satu lembah atau satu jurang yang ada di neraka jahanam. Jadi ini nama wail, itu adalah nama satu jurang atau nama satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Lau suyirat fihi jibalud dunya, jika suyirat, ya, jika dunia dilempar ke dalamnya, ke dalam wail, ke dalam lembah. Jibalud dunia, ya, kalau seandainya gunung-gunung yang ada di dunia dilemparin ke dalam lembah tersebut, lembah wail, ladzabat min syiddati harri, niscaya itu gunung-gunung akan meleleh. Gunung-gunung akan meleleh karena dicemplungin ke lembah wail. Gunung-gunung yang ada di dunia nih, yang kita tahu, yang kita pernah lihat ya, itu kalau dicemplungin niscaya tuh gunung meleleh. Nah, neraka wail ini, ya, atau lembah wail ini adalah tempat di mana para orang-orang yang meninggalkan sholat akan ditempatkan. Nah, ini bahaya. Kalau gunung aja meleleh, bagaimana kita? Ya emang sih sekarang mah belum. Ya kayaknya jadi kita ngerasa nggak ada takut-takutnya. Nggak ada, ninggalin sholat juga nggak ada takut-takutnya. Kita ninggalin sholat nggak ada takutnya. Ya karena apa? Ya karena itu tadi, akhirat itu sekarang baru sekedar kita dengar dari hadis-hadis khobar-khobar, ya kan? Kejadian yang namanya surga begini kenikmatannya, tapi ada yang udah pernah ngerasain belum? Belum. Neraka sakitnya tuh, siksaannya begini-begini, udah ada yang pernah ngerasain? Belum. Kalau dunia kenikmatannya begini, udah ngerasain? Udah. Manusia fitrahnya lebih cenderung kepada yang nyata ketimbang yang baru katanya. Makanya banyak yang kecemplung. Itu diamprongin nih, wadon satu cuma dikarungin satu, yang satu kagak. Milih yang dikarungin apa yang kagak? Milih yang gak dikarungin. Kelihatan wadonnya bener, oh ini perempuan beneran. Lah yang kalian dikarungin, pas dibuka jembrosan, gimana? Ya, belum jelas. Sama. Dunia dan akhirat, ya itu seperti itu. Kalau dunia udah bisa kita rasakan nikmatnya, bagaimana pokoknya keindahannya udah pernah kita. Tapi kalau akhirat kan baru kita dengar doang dari hadis-hadis, kalam ulama, belum ada yang rasain. Jadi makanya kita lebih cenderung kepada yang ya ini aja emang berasa nikmatnya, berasa enaknya. Tapi ya itu tadi, ini ujian kita kecemplung. Ya. Padahal saya pernah katakan, kita ini manusia ibarat punya dua istri. Punya dua istri. Yang dua-duanya ini lagi bersolek, main cakep-cakepan. Pengen nyari perhatian kita. Dunia lagi berhias dengan keindahannya, dengan kemewahannya, dengan kenikmatannya. Akhirat pun demikian.
dengan keindahannya di surga, dengan kenikmatannya di surga, semua lagi berhias di dua istri. Tapi berhubung ini udah kita tahu yang satu yang udah kita rasain, yang satu baru katanya doang, maka kita milih yang udah pernah kita rasain. Nah, makanya kita diingatkan hati-hati. Emang ninggalin paling gampang. Makanya Imam Ghazali juga bilang yang paling ringan di dunia sekarang ini, zamannya Imam Ghazali udah bilang begitu. Imam Ghazali ke murid-muridnya nih, apa yang paling ringan di dunia sekarang? Oh, ada yang bilang gas, ada yang bilang udara, ada yang bilang kapas, ada yang bener semua. Tapi yang lebih benar, yang paling ringan adalah ninggalin sholat. Imam Ghazali. Bagaimana sekarang? Dan sekarang orang ninggalin sholat ya nggak ada. Dulu kita zaman kecil coba-coba nih, kalau nggak di sebelah sama rotan sama bapak kita kan gitu. Makanya saya kemarin di minggu kemarin kalau nggak salah saya bilang, kenapa kita lebih takut kepada api dunia ketimbang api neraka? Saat anak kita tidur untuk sholat subuh, kita masih aduh kesian tidurnya nyenyak banget. Nah, biarin dah, capek kali dia, subuh mah besok juga masih ada, biarin dah dia tidur, nggak sholat subuh dulu, bisa. Kita diemin tuh. Kalau kita bandingkan saat itu kebakaran, kira-kira didiemin, lagi kebakaran nih, ya anak gua capek kok, biarin dah dia tidur, biarin amat kebakaran dah, yang penting anak gua nggak bangun. Bener, kita begitu gak tuh? Giliran ada kebakaran api, anak kita mau lagi nyenyak kayak apa, kalau kita bangunin, kita selamatin, kan gitu. Kita selamatin ketimbang anak kita kebakar. Tapi kenapa untuk sholat kita lebih membiarkan, padahal ancamannya api neraka? Ancamannya api neraka. Kenapa kita lebih takut kepada api dunia yang akan membakarnya ketimbang api neraka? Padahal api dunia ogah disuruh balik ke api neraka. Api dunia nggak mau suruh balik ke api neraka. Kebakar, berasa kepanasan, karena api dunia ini asalnya api neraka yang sudah direndam selama berapa puluh tahun, sehingga tingkat panasnya itu udah jauh berkurang. Tapi meskipun jauh berkurang, ada yang mau megang tuh api dunia, kagak ada yang berani. Dia yang itu api dunia ogah balik ke neraka, digabung suruh ayo balik ke neraka, ke api neraka ogah. Bahkan ahlun neraka, ahlun nar, kalau dibakar dengan api dunia tidur. Ahli neraka karena udah keseringan dibakar sama api neraka, pas dia dibakar sama api dunia bisa pules. Kenapa? Saking lebih adem ketimbang api neraka. Api dunia nggak ada apa-apanya, makanya dia bisa tidur. Sama-sama kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk jangan sampai ninggalin sholat. Sudah dia mau udah untuk sholat, habis sholat mau tidur lagi silakan deh. Yang penting sholat jangan sampai tinggalin. Deh, gitu. Ya, istri, anak, semuanya. Kita lanjut. Ya, tadi sampai. Hah? Oh itu, yang apa? Jika gunung-gunung dunia dilemparkan ke dalam lembah Wail, niscaya dia akan meleleh. Ya. Karena apa? Min syiddati harrihi. Karena sangat panasnya itu lembah Wail. Wa huwa maskanu man yatahawwanu bis shalah. Dan Wail itu adalah tempat tinggalnya orang yang meremehkan sholat. Lembah Wail itu tempat tinggalnya orang yang meremehkan sholat.
illa kecuali an yatuba ilallah, kecuali dia mau tobat sama Allah, wa yandama ala ma farraqa, dan dia menyesali atas apa yang telah dia lalaikan, ya. Wassalatu biha yahsulul farqu bainal mu'mini wal kafir, dan salat, ya, salat itu biha, dengan salat itu yahsulul farqu, bisa menghasilkan perbedaan bainal mu'min wal kafir, antara orang mukmin sama orang kafir, karena hanya orang kafir yang enggak sholat. Kalau begitu antara orang mukmin dengan orang kafir perbedaannya hanya sholat. Saat kita lihat orang itu sholat, oh muslim, mukmin, dia nggak sholat, oh karena dia kafir, oh ya udah pas, pantas karena dia kafir. Orang muslim kagak sholat, ini jadi masalah. Apakah dia mau digolongkan kepada orang kafir? Apakah mau? Karena ada hadis, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir. Tapi mazhab Syafi'i berbeda pandangan dengan mazhab lainnya dalam memaknai hadis ini. Mazhab Imam Syafi'i yang dimaksud kafir di sini adalah jika orang tersebut menganggap sholat itu nggak wajib baru kafir. Sholat dulu, sholat mau nggak wajib, itu bagi yang mau aja. Ngomong gitu tuh, menganggap sholat itu nggak wajib kafir. Ya. Karena apa? Dia telah mengingkari kewajiban hak-haknya Allah. Ya. Tapi kalau cuma sekedar, nanti kenapa nggak sholat? Aduh lagi malas. Nggak kafir, nggak. Cuma dosa besar. Nggak termasuk kafir kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik, itu langsung divonis bahwa mau dia nganggap sholat itu wajib atau enggak kalau dia ninggalin sholat kafir tuh, ya. Itu mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i berbeda. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau berkata, man hafadha 'ala as-salati akramahu Allah bi khamsi khisalin. Barang siapa yang menjaga salat, Allah akan muliakan dia dengan 5 perkara. Orang yang menjaga salatnya, Allah muliakan orang tersebut dengan 5 hal, 5 perkara. Apa? Yang pertama, yarfa'u anhu dhaiqal 'aish. Allah angkat dari orang tersebut kesempitan hidupnya. Orang yang jaga sholat, Allah angkat. Allah selalu kasih ketenangan. Ada masalah dikit, dia nggak merasa gerusu, dia tenang. Ya. Lagi sempit, lagi susah, lagi seret rezekinya, dia sholat, Allah mudahin. Sebenarnya kita ini muslim udah banyak kok dikasih kunci kehidupan, cuman kitanya aja yang nggak mau jalanin kunci, nggak mau ngambil kuncinya, gitu. Yang kedua, wa'adzabal qabri. Allah angkat darinya azab kubur. Orang yang jaga sholat diangkat untuknya azab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyamini. Diberikan kepadanya kitabnya dari tangan kanannya. Ya, kitab kitab, iya, tentang amalnya, catatan amalnya, ya, diberikan dari tangan kanan. Makanya saat kita wudu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, a'tini kitabi, berikanlah kepadaku kitabku, kitabi biyamini, dengan tangan kananku, wa hasibni, dan hisablah aku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Tuh, saat kita lagi wudu tuh ada doanya tuh, tangan kanan, tangan kiri
Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan kitabku dari tangan kiriku atau dari belakangku, ya Allah, jangan. Ya, orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kiri atau dari belakangnya celaka, udah itu orang alamat. Kemudian 4, wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Dia akan lewat di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Lewat di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Ini sirat jembatan. Ya. Ini jembatan ini banyak yang tergelincir nanti, makanya Nabi selalu mantau, ya, Nabi selalu mantau. Cintanya Nabi sama umat, masya Allah, nggak mau ditinggalin, nggak mau. Bahkan Nabi itu nggak akan pernah berhenti untuk mencari umatnya sampai bersih. Ya, di dalam neraka udah nggak ada lagi, baru dia berhenti minta sama Allah, baru dia berhenti dia sujud sama Allah. Kalau masih ada, minta, ya Allah, mau ngasih syafaat ya Allah buat umat saya. Cari, dicari yang masih ada dalam dirinya kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ini kelima keutamaan, 5 hal yang Allah berikan untuk memuliakan orang yang jaga sholatnya. Ya, Allah muliakan orang tersebut dengan 5 perkara kalau dia jaga sholat. Kemudian waman tahawana bis sholat, dan barang siapa yang meremehkan sholat, aqabahullahu bi 15 uqubatan, Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Nah, ini yang banyak kan? Orang yang ninggalin sholat disiksa 15 siksaan, ya, 15 siksaan. Sittin fid dunia, dari 15 itu 6 di dunia. Di dunia udah dikasih tuh, udah disiksa sama Allah bagi orang yang ngeremehin sholat, yang ninggalin sholat. 6 dapat dia di dunia. Wa thalathin 'inda al-maut, 3 pada saat sakaratul maut. Wa thalathin 'inda dukhulihi fil qabri, dan 3 pada saat dia dimasukkan ke dalam kubur. Wa thalathin 'inda liqa'i rabbih, dan 3 lagi pada saat dia bertemu dengan Tuhannya, ai mauqifil qiyamah, saat terjadinya kiamat. Nah, ini ya, 6 di dunia, 3 pada saat sakaratul maut, 3 pada saat masuk ke dalam kubur, dan 3 pada saat bertemu dengan Allah. Jadi 15. Dirinci sekarang 15 itu apa aja siksaannya, biar kita tahu nih. Fa'ammal lawati fid dunya, maka adapun ya, siksaan, 6 siksaan yang ada di dunia bagi orang yang ninggalin sholat. Allawati jamak dari allati, ya. Apa itu yang 6 itu? Fal'ula, maka yang pertama, tunza'ul barakatu min umurih, dicabut keberkahan dari umurnya. Dicabut keberkahan dari umurnya. Umur panjang tapi nggak berkah, yang ada kerugian mulu yang kita lakukan. Tapi umur pendek, tapi kalau dengan umur yang pendek itu dia bisa manfaat, maka berkah. Berkah. Ya. Makanya ulama mendefinisikan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang usaha walaupun kecil-kecilan, tapi kalau berkah dia bisa punya-punyaan. Bisa. Cuma tukang yang kita anggap tukang biasa sih, tapi ternyata karena di situ ada keberkahan, bisa punya-punyaan. Tadinya dia ngontrak dagang sembari ngontrak, di tempat kontrak aja dia bikin meja sedikit. Oh, karena berkah
dia lebarin lagi, hasilnya dikumpulin, dia beli itu kontrakan. Berkah tuh. Ada yang tokonya besar, yang ada nambahin modal mulu, modalin besok modalin. Nah, untungnya belum ketahuan udah nambahin modal. Nah, ini ada masalah berarti itu. Karena yang namanya berkah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dari yang sedikit nambah gitu. Bukannya malah ngeluarin lagi. Ada masalah. Ya. Kemudian wasaniyah yang kedua, tumha simas salihina min wajhi. Dihapus simas salihin, tanda pancaran orang soleh dari wajahnya. Orang yang ninggalin sholat, orang enak dilihat. Orang kena wudu. Ya. Orang yang ninggalin sholat, pancaran sinaran orang-orang soleh dari wajahnya karena asar bekas dari wudunya nggak ada, jadinya nggak enak dilihatnya, bentak dilihatnya. Tuh orang nggak dilihat kok begitu amat, mukanya kagak ada sinar, nggak ada sinar-sinarnya, nggak ada enak-enaknya. Nah ini efek dari meninggalkan sholat, nggak kena wudu. Makanya nanti orang yang nggak ninggalin sholat tuh di sana udah kelihatan, ya. Udah kelihatannya apa? Udah kelihatan dari pancaran wajahnya udah bersinar, ya. Udah bersinar. Kemudian wasalis yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaih. Setiap atau semua amal yang dia kerjakan la yu'ajiruhu Allahu alaih, enggak dikasih ganjaran oleh Allah. Ya, orang yang ninggalin sholat, dia mau sedekah kek, dia mau haji kek, dia mau zakat kek, dia mau puasa kek, tapi nggak pernah sholat benar-benar dia tinggalin, dia nggak ngerjain, ya, maka la yu'ajiruhu Allahu alaih, Allah nggak akan kasih ganjaran buat orang tersebut atas amal-amal yang mudah dia kerjakan kalau dia ninggalin sholat. Ya, hati-hati. Rabi'ah yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'un ila sama, doanya nggak terangkat ke langit. Doanya nggak terangkat ke langit. Orang yang ninggalin sholat, doanya nyangkut, nyangsang. Wal khamisah yang kelima, laisa lahu haddun fi du'a'is salihin. Yang kelima, laisa lahu haddun, dia nggak akan mendapatkan bagian doanya orang-orang soleh. Nggak dapat tuh bagian doanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh dalam di malam harinya saat mereka bermunajat kepada Allah, mereka doain, ya. Mereka doain orang-orang yang masih berpegang dengan agamamu ya Allah, mereka yang masih mengerjakan kewajiban-kewajiban kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan dalam rezekinya, dan sebagainya, doa-doa orang-orang soleh gitu kepada kita. Kalau kita tinggalin sholat, ya nggak kebagian, kita nggak termasuk doa mereka tuh, ya, nggak termasuk kita. Padahal dengan kedekatannya dia kepada Allah, doanya mustajab. Wasadisah yang keenam, takhruju ruhuhu bi ghairi imanin. Siksaan yang keenam di dunia yang didapat oleh orang yang meninggalkan sholat adalah ruhnya keluar tanpa keimanan. Ruhnya keluar tanpa iman. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini 6 siksaan yang akan diterima di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat. Wa ammal lati tusibuhu 'indal maut. Adapun 3 siksaan yang akan menimpa orang yang meninggalkan sholat pada saat sakaratul maut. Fal ula, yang pertama, an yamuta dzalilan. Orang tersebut akan mati dalam keadaan hina. Orang yang ninggalin sholat mati dalam keadaan hina, ya.
entah lagi maksiat kah, entah lagi waliyahulillah dalam keadaan ninggalin sholat. Wathaniyatu, yang kedua, an yamuta ja'ian. Orang yang ninggalin sholat pada saat sakaratul maut, dia akan merasa kelaparan, mati dalam keadaan kelaparan, mati dalam keadaan kelaparan. Cuman nggak bisa ngomong, namanya lagi sekarat, cuma gitu doang. Allah, Allah, Allah. Bismillah. Ya. Nah, jai'an itu yang kedua. Wa tsalitsah, yang ketiga, an yamuta 'atshanan walau suqiya bihar dunya ma rawiya. Siksaan yang ketiga saat sakaratul maut adalah mati dalam keadaan haus, walau suqiya, jika ya suqiya, dia diminumin oleh dengan air laut yang ada di dunia, maka marawiya, nggak akan bisa menghilangkan dahaganya. Kita lihat orang lagi melet-melet aja sakaratul maut, kayak orang lagi kehausan. Itu kalau seandainya dalam keterangan ini, kalau seandainya dia diminumin pakai air laut yang ada di dunia pun nggak akan hilang itu dahaganya. Saking masya Allah. Ya. Jadi ini ya buat pengingat kita semua, jangan nyepelein sholat. Sholat juga jangan cuma sekedar sholat. Sholat jangan cuma sekedar ngerjain, jangan biarin sholat yang penting gue ngerti apa, gugurin kewajiban. Ya jangan. Sayang kita kan maunya diterima. Kita kan maunya sholat kita diterima. Ya. Oleh karena itu perhatikan syarat-syaratnya, perhatikan rukun-rukunnya, perhatikan sunnah-sunnahnya. Ya. Karena yang dimaksud dengan iqamus shalah, mendirikan sholat, yaitu melakukan sholat dengan syaratnya, rukunnya, sunnahnya, adabnya. Itu baru mendirikan sholat. Kemudian, nah itu 3 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat, ya, siksaan pada saat sakaratul maut. Ya. Kemudian wa ammal lati tusibuhu fil qabri, adapun siksaan yang akan menimpa orang yang meninggalkan sholat pada saat di dalam kubur, ya, yang pertama, fal ula yudayyiqullahu alaihi al-qabra hatta takhtalifa adla'uh. Yang pertama itu Allah akan menggencet orang tersebut di dalam kuburnya. Allah akan gencet. Ini di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Itu nanti semua ahli kubur akan digencet. Mau orang soleh, mau orang toleh, semua digencet. Orang yang durhaka digencet, orang yang soleh digencet. Cuma ada perbedaannya. Kalau yang orang durhaka yang ninggalin sholat, yudayyiqullahu alaihi al-qabra hatta takhtalifa adla'u. Allah akan menggencet itu orang yang ada di dalam kubur yang ninggalin sholat hingga takhtalifa, hingga bercerai-berai, berantakan itu tulang-tulangnya, hancur tulang, digencet. Ya. Tapi kalau orang soleh dikencet juga. Bedanya orang soleh itu biar dikencet tapi kagak amper mau sholat empel-empel, pelan-pelan, ya, pelan-pelan dikencetnya, ya, kagak kayak orang kayak begitu, ya, sehingga pada hancur. Itu dendam, itu bumi, ya, bumi itu dendam sama mereka, orang yang ninggalin sholat. Kenapa? Tiap hari bumi menyuruh dengan 10 seruan. Wahai Bani Adam, saat ini engkau berjalan di atas punggungku, besok kau akan berada di dalam perutku. Saat ini kau berada di atas punggungku dengan kesombongan, besok kau ada di dalam perutku dalam kehinaan. 10 seruan bumi tiap hari ke manusia, manusianya nggak dengar.
Manusia jangan sombong. Sekarang kita sedang berada di atas bumi nih, ya, dengan sombong. Nanti lo masuk ke dalam kubur, anu bumi dibalas. Nah, hati. Ada 10. Cuma mohon maaf, ini adanya di dalam kitab Nasaihul Ibad dan saya nggak hafal 10-10-nya itu. Cuma di antaranya saja. Ya. Kemudian yang berapa? Kedua. Wazaniyatu yang kedua, yuqatu alaihi fi qabrihi yataqallabu 'ala al-jabri lailan wa naharan. Siksaan yang kedua yang akan menimpa orang yang meninggalkan sholat pada waktu di dalam kubur adalah yuqadu, dinyalakan alaihi atasnya fi qabrihi, di dalam kuburnya, yataqallabu 'alal jamri lailan wa nahara, bergantian bergulung-gulung 'alal jamri, ya, bara api itu nyala tiap nyala bergulung-gulung di dalam kuburnya, malam siang untuk nyala terus, dinyalain buat itu orang, ya, sebagai bukti bahwa di dalam kubur itu ada azab kubur. Saya pernah kemarin bilang kalau nggak salah ya, ada seorang pemuda di Mesir kalau nggak salah, baru 2 jam dikuburkan, kemudian diminta untuk digali sama orang tuanya karena dapat kabar anaknya ini matinya nggak wajar. Dia mau otopsi, dibongkarlah, baru 2 jam dibongkar nih kuburan anaknya, karena dia pengen tahu kalau memang anak saya ini mati nggak wajar, biar nanti jadi urusan polisi. Kalau memang wajar, ya udah kuburin lagi, yang penting otopsi dulu. Digali lah, pas digali takbir semua. Kenapa? Karena sudah berubah. Itu sudah amburadul kain kafannya, rambutnya sudah putih, ininya sudah hangus mukanya, sini mengalir air darah yang masih segar, tubuhnya hitam semua kesel, padahal gantengnya kayak apa, tahu katanya pemuda Arab kan gak ada ganteng, tapi baru 2 jam itu bukti azab kubur ada. Saya makanya berkali-kali mengingatkan, ayo kita habis dari sini nih, habis dari dunia, kita nggak kemana-mana lagi selain ke kubur. Habis dari ini dunia nih, emang mana lagi kita kalau bukan ke kubur? Habis dari kubur ke akhirat, dua-duanya alam pembalasan. Di kubur alam pembalasan, di akhirat alam pembalasan. Enggak kayak di dunia lagi kita bisa cari pahala, enggak. Berarti kesempatan terakhir ini kita jangan disia-siain. Kalau dikubur nggak selamat, di sono lebih parah. Kalau dikubur selamat, di sono enak, lebih enak. Ini hadis, ya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari kubur, rumah setelahnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju, kalau nggak selamat, fama ba'dahu syarrun minhu. Azab lebih pedih udah nungguin dia. Ya. Lebih pedih dari azab kubur itu ya, itu di akhirat. Tinggal 2 lagi ya. Nggak ada lagi udah selain alam dunia di tempat kita beramal nyari pahala, nggak ada lagi udah. Jangan disia-siain usia kita. Apalagi ini waktu cepet banget sekarang, makanya udah baru banget ngopi pagi, atau udah nyorein aja udah ngopi lagi, ya kan? Cepet banget. Nah, kalau semakin cepat hari berganti, berarti kan jatah hidup kita juga semakin cepat. 1 hari lewat, berarti 1 hari jatah hidup kita di dunia udah habis. Tinggal berapa kan, kalau setiap hari berkurang makin dikit. Ayo, mau kapan lagi? Persiapkan. Nggak ada waktu lagi, nggak ada waktu deh. Nggak ada waktu untuk menyia-nyiakan waktu kita, umur kita yang tinggal sedikit. Kita nggak tahu. Paling dekat sama kita emang siapa sih? Emang istri? Emang anak? Emang saudara? Bukan. Paling dekat sama kita kematian. Nggak ada yang lebih dekat dari kematian. Kematian paling dekat. Siapa yang berani nanggung 5 menit setelah ini saya masih hidup, atau kita ini masih hidup? Nggak ada yang berani nanggung. Berapa banyak orang habis ngobrol sama kita pulang nggak ada. Nah, baru banget ngobrol sih sama gua tadi, lah udah kagak ada aja, udah meninggal. Siapa yang tahu?
dekat itu kematian. Nggak ada waktu. Kalau memang kematian itu tidak bisa kita ketahui, maka untuk apa lagi kita menunda-nunda taubat kita? Kita lanjut. Gimana tadi? Hah? Salisa. Wasalisatu yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi thu'ban ismuhu asy-syuja' al-aqra. Siksaan yang ketiga yang akan diperoleh oleh orang yang meninggalkan sholat di alam kuburnya, yusallatu alaihi fi qabrih, Allah akan kuasakan atasnya di dalam kuburnya thu'ban, ular gede banget. Thu'ban, ular. Ismuhu asy-syuja' al-aqra, namanya syuja'ul aqra, ular. Dalam satu riwayat dikatakan ini ular panjangnya 3000 meter. Ya, jangan pakai akal. Kalau pakai akal nggak ketemu. Apa ini 3000 meter bisa masuk ke ke dalam ke liang lahat. Kalau pakai akal ya nggak nyampe, nggak bakal. Cuman kan itu udah alamnya beda, bukan alam dunia lagi. Kalau bukan alam dunia udah nggak usah pakai hitung-hitungan matematika. Ya, nggak akan ketemu. Itu 3000 meter panjang, gedenya soinyan onta atau seleher onta. Matanya terbuat dari api neraka, kukunya panjangnya 3000 meter. Tugasnya ngapain? Tugasnya cuma untuk apa? Mukulin orang yang ada di dalam kubur tersebut sampai sampai jeblos ke bumi yang lapisan ketujuh, dicongkel lagi sama dia. Tonjok lagi bahasa kitanya, ya digebuk lagi, mendem lagi sampai 7 lapis, diangkat lagi, begitu terus sampai hari kiamat tiba. Ya, yadribuhu ala tadyi'is salawat. Ular apa? Syuja'ul aqra. Ya, syuja'ul aqra itu maknanya ular besar yang buta. Ya. Yadribuhu ala tadyi'is salawat. Itu ular memukul atas orang yang menyia-nyiakan salat. Wa yastaghliqu ta'dzibahu bimiqdari awqatis salawat. Dan ular tersebut akan lebih berlebihan lagi di dalam menyiksanya dengan seukuran waktu-waktu salat. Ya Allah. Semakin banyak salat yang kita tinggalkan, semakin siksaannya semakin keras dilakukan itu ular. Ya, namanya syuja'ul aqra. Kemudian wa amma allati tusibuhu 'inda liqa'i rabbih. Terakhir, adapun 3 perkara, 3 siksaan yang akan ditimpa kepada orang yang meninggalkan sholat pada saat bertemu dengan Allah, yaitu yang pertama, idzan syaqqatis samaa'u ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dhar'uha 70 dhira'an. Jika langit terbelah, idzan syaqqatis sama, jika langit terbelah, ya'tihi malakun, akan datang malaikat, wa biyadihi silsilah, di tangannya ada rantai, di tangan malaikatnya ada rantai. Dhar'uha 70 dhira'an, ukurannya, ya ukuran tuh rantai hastanya itu 70 hasta. 70 hasta. Satu hasta itu 62 kurang dikit, 61,8 sekian lah satu hasta. Nah ini 70 hasta, ya kali indah. Kalau 70 hasta, satu hastanya kalau disentimeterkan 62 kurang sedikit, itu satu hasta dikalikan 70. Nah itu panjangnya rantai tersebut. Fayu'alliquha fi 'unuqihi, dikalungkan ke leher orang yang meninggalkan sholat tadi. Tsumma yudkhiluha fi famihi, habis dikalungin itu dimasukin ke mulutnya, ke mulut orang yang ninggalin sholat tadi.
wa yukhrijuha min dubur, dikeluarnya dari duburnya. Masuknya dari mulut, keluarnya dari dubur. Kok bisa? Ya iya, emang mulut tempatnya masuk, ini emang tempatnya keluar. Ya, jangan dibalik. Nah, kemudian kemana tadi? Min duburihi wa huwa yunadi, dan malaikat itu menyeru, memanggil, hadza jazaa'u man yudayyi'u faraidallah, ini adalah balasan bagi orang yang menyia-nyiakan kewajiban kepada Allah. Ini adalah ganjarannya, balasannya orang yang menyia-nyiakan kefarduannya kepada Allah atau kewajibannya kepada Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah redha kepada keduanya, yaitu Abbas dan anaknya yaitu Abdullah. Law anna halqatan min as-silsilati waqa'at 'ala al-ardi la ahraqatha. Kalau satu mata rantai dijatuhkan ke bumi, la ahraqatha, niscaya itu satu mata rantai, kan rantai itu terdiri dari mata rantai, ya kan? Ya kan, bola besi seperti itu disalin kan jadi rantai. Nah, satu doang nih, satu dilempar ke bumi, la ahraqatha, niscaya itu satu bisa membumi, hanguskan bumi. Satu doang bisa membumi, hanguskan, membakar bumi. Itu yang pertama. Adanya, siksaan yang kedua, la yanzurullahu ilaih, Allah nggak mau mandang kepada itu orang. Rugi yang nggak dipandang sama Allah. Kita dipandang sama orang yang kita demen aja senang banget. Kita dilihatin sama orang yang kita demen, kan senang. Apalagi kalau dipandang sama Allah. Ya. Dan ini nggak dipandang, kalau orang yang ninggalin sholat nggak dipandang sama Allah. Wasalita, yang ketiga, la yuzakihi lahu walau azabun alim, Allah nggak akan mensucikannya dan baginya azab yang pedih. Ya. Bahkan di awal-awal kita udah bahas bahwa kata Nabi, wa ana bari'un minhu, aku berlepas diri dari orang yang ninggalin sholat. Nggak bisa, saya nggak bisa bantu jadinya, kata Nabi, orang yang ninggalin sholat. Bahkan ada stempel, hadza kharijun min rahmatillah, ini orang keluar dari rahmat Allah. Satu kali sholat fardu dia tinggalkan, satu namanya dia catatkan, bukan di papan skor, bukan dengan tinta emas, dia catatkan namanya sendiri di pintu neraka. Satu sholat fardu, na'udzubillah. Nah, ini 15 siksaan yang akan diterima orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dengan menjaga sholat-sholat kita, dan kita dijauhkan dari termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Gak ada? Cukup kali ya? Cukup ya. Allahumma a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na